Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melihat produksi tahu langsung dari pabrik. Ayo. Sekarang langsung saja ke rumah pemilik pabrik tahu tersebut untuk mewawancarinya. Di sini saya bersama dengan pengusaha pabrik tahu, yakni dengan Kak Alan Asidiki. Langsung saja, saudara dapat ide menjalankan usaha ini dari mana? Sebenarnya sih untuk usaha tahu ini turun temurun ya. Namun jadi ide awalnya itu dari kakek buyut saya gitu, yang melihat pasar Cibimbing yang awalnya itu minim sekali atau jadi minoritas sekali di rumah tentang tahu. Jadi kebetulan kakek buyut saya itu punya keahlian dalam bidang membuat tahu. Jadi dibikinlah tahu itu dan mencoba untuk dijual di pasar. Pada tahun berapa membuka usaha tahu tersebut? Untuk buka usaha tahu itu karena turun temurun, paling awal itu kakek buyut saya itu buka kisaran tahun 75-an, 1970. Apa latar belakang menelusuri usaha pabrik tahu? Untuk latar belakang sih karena kan dulu itu tahu itu jadi minoritas di Cibimbing, di pasar Cibimbing. Nah, jadi kebetulan juga kakek saya itu melihatnya, oh kayaknya ini untuk bisnis tahu bagus nih, karena kan dulu minoritas atau nggak ada lah gitu. Nah lalu dan juga kebetulan kakek saya itu punya keahlian dalam bidang membuat tahu, jadi dibuatlah tahu. Jadi lalu terjun di lapangan atau di pasar untuk berjualan. Kedelai untuk membuat tahu. Untuk kedelainya itu kami mendapatkannya dari petani ya. Kalau misalkan itu pun lagi musimnya. Kalau dari petani nggak ada, kita sering ngambilnya di kopi. Terus berapa lama waktu pembuatan tahu tersebut? Kalau pembuatannya, sekali pembuatan itu membutuhkan waktu kisaran 15 sampai 20 menitan. Terus berapa cabang yang kakak miliki? Untuk pabriknya sendiri baru punya satu ya.
Kalau pedagangnya itu untuk daerah Cibimbing sendiri itu 8. Kalau ke Jawa Tengah itu ada 5. Ya, kalau dijual kemana saja Pak? Kalau dijual itu ke Jawa Tengah dan di pasar Cibimbing. Kalau tahu crispy di jalan depan PRI. Berapa jumlah karyawan di pabrik kakak? Untuk karyawan sih internalnya ada 4, namun kan ada yang pengantar gitu. Kalau internal itu ada 1. Jadi, Kakak menggaji karyawannya per minggu atau per bulan? pagi per minggu. Berapa upah karyawan? Kalau upah karyawan itu tergantung karyawannya ya. Tentang kerajinan karyawannya, karena sistem upahnya itu dari berapa banyak yang dihasilkan oleh karyawan tersebut. Contohnya dari pembuatnya kan kisaran 5.000 sampai 7.000 pembuatnya. Kalau pembuatnya itu 3.000 sampai 5.000. Apakah kakak pernah mengalami pasang surut saat sedang melakukan usaha? Kalau pasang surut sih setiap tahunnya pasti ada pasang surutnya usaha. Tergantung cuaca dan juga keadaan pasar. Kendala apa saja yang dialami oleh kakak? Kalau kendala-kendala itu internal paling dari pegawainya. Kan kerja di pabrik tahu itu istilahnya kerja yang berat kerjanya. Nah, dari pegawai itu juga kan udah pada punya usia gitu, istilahnya udah pada lanjut. Paling itu keluhan utamanya. Jadi si pegawainya itu sering sakit gitu. Jadi kan kendalanya ke waktu pembuatan. Apa yang kakak lakukan ketika ada tahu yang tersisa? Kalau ada tahu yang tersisa sih paling dimakan kembali gitu, dari kita untuk kita kembali gitu. Kelebihan tahu yang diproduksi oleh kakak dan diproduksi oleh pabrik yang lain itu gimana? Kalau kelebihannya, kami itu dari dulu selalu menjaga kualitas dan kuantitas tahunya gitu. Insya Allah kelebihannya itu dari segi ketebalan tahu dan segi rasa tahu. Apa saja manfaat dari tahu tersebut? Kalau manfaat, kalau kami sebagai pembuat tahu itu manfaatnya jelas untuk kebutuhan sehari-hari untuk makan. Kalau untuk umumnya, untuk tubuh itu jelas punya manfaat tersendiri, karena kedelai kan istilahnya salah satu sumber karbohidrat. Berapa keuntungan setiap kali produksi? Kalau keuntungan tiap kali produksi sih saya kurang tahu ya. Kalau dari satu jirangan itu bisa mendapat 13 sampai 20.000. Jika bahan utamanya tidak ada, apakah bisa digantikan dengan yang lain? Kalau bahan utama tidak ada ya jelas, karena kan tahu itu bahan utamanya kedelai gitu. Kalau misalkan tidak ada, ya udah Bagaimana cara mengakali jika bahan pokok naik? Apakah tahunya yang dikecilkan atau harganya yang dinaikkan? Karena kami menjaga kualitas dan kuantitas tahunya, paling juga kita permainkan dari segi harganya. Apakah ampas kedelai bisa diolah lagi? Ampas kedelai atau ampas tahu itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan kembali, selain untuk pakan hewan ternak seperti kambing, sapi, dan unggas-unggas, bisa juga jadi bahan salah satu gorengan. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat tahu? Untuk pembuatan tahu, bahan-bahan itu yang utama paling kacang kedelai, terus penunjangnya itu air biji tahunya dan juga air biasa. Bagaimana cara pembuatannya? Kalau tata cara pembuatannya itu awal mulanya kita pilih dulu kacang kedelai yang terbaik lah istilahnya. Terus kedua kita takar dulu. Setelah ditakar kita rendam selama 4 sampai
8 jam perendaman. Lalu setelah itu kita giling atau dihaluskan pakai mesin. Setelah halus kan langsung direbus. Nah kan alatnya itu ada dua tungku, yang satu untuk merebus, yang satunya untuk istilahnya memfermentasikannya. Nah setelah direbus, setelah mendidih, langsung dipindahkan ke disaring, diambil saringnya di tungku yang satunya fermentasi. Lalu setelah itu dicampurkan dengan air bibit dicampurkan, lalu diaduk dengan lembut lah, perlahan-lahan agar terpisah antara air bibitnya sama sari tahu atau sari kedelai yang bakal jadi tahunya itu. Setelah itu kita cetak. Setelah dicetak, tunggu kisaran 5-10 menit, baru dipotong. Setelah dipotong, digoreng atau direbus. Dalam satu kali produksi bisa menghasilkan berapa ton? Dalam sekali produksi kurang tahu ya kalau misalkan dari satu jirangan itu berapa kotak. Kalau dari satu harinya itu juga tergantung hari. Ada kalanya di pabrik ini itu ngirim ke Jawa Tengah. Kalau misalkan kirim ke Jawa Tengah bisa sampai 35-40 kali pembuatan. Ataupun tidak hari-harinya tidak ngirim ke Jawa Tengah, itu paling kisaran 25-30. Berapa harga tahu tersebut? Kalau harga tahu sih masih murah-murah ya. Di pasaran kalau tahu yang kecil itu harganya 1.000 dapat 5 buah. Terus kalau yang besar 2.000 dapat 5. Jenis tahu apa saja yang diolah di pabrik kakak? Untuk jenis tahu itu sama pabrik-pabrik yang lain, cuman di kami ada satu yang beda karena kami baru mengeluarkan inovasi terbaru, yaitu baru dimulai bulan kemarin. Ya salah satu jenisnya itu satu tahu biasa atau tahu asin yang dipotong langsung digoreng gitu aja. Terus yang kedua ada tahu gempos atau tahu keriting. Terus yang ketiga ada tahu rujak. Yang keempat ada tahu mentah. Maksud tahu mentah itu setelah dicetak dipotong. Nah setelah dipotong itu direbus, itu tahu mentah. Dan yang terakhir itu kita mengeluarkan inovasi terbaru, yaitu tahu crispy yang dimulai baru bulan kemarin. Tidak selamanya tahu akan digemari. Bagaimanakah caranya agar tahu selalu digemari? Untuk tahu selalu digemari sih, ya kami mengertilah masyarakat itu pasti lama-kelamaan bosan dengan produk kita gitu. Tahu dia kalau misalkan gitu aja gitu. Nah untuk itu di kami baru mengeluarkan inovasi terbaru, yaitu tahu crispy. Ya usahanya sih biar ada inovasi terbaru juga modifikasi makanan, biar juga bisa bersaing di pasaran. Sebenarnya sih dulu pernah ada kerupuk tahu, cuman peminatnya sangat kurang dan juga itu merugikan, dihilangkan lagi. Adakah inovasi baru dalam pembuatan tahu ini? Kalau inovasi terbaru sih baru bulan kemarin kita itu bikin inovasi terbaru, yaitu tahu crispy yang sekarang dijual di depan BRI Cibimbing. Dengan cara apa saja kakak mempromosikan hal tersebut? Untuk promosinya sih kebanyakan di pasar Cibimbing dengan pedagangnya gitu, langsung terjun di lapangan. Kalau dari tahu crispy itu lewat online juga, seperti WhatsApp, IG ataupun Facebook. Dan IG ataupun Facebook itu akunnya sama di Facebook Bariklik Baik. Terima kasih Kak atas waktunya, apabila mengganggu. If
If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the